saya Nova Fitriana yang 031 dari kelas 2022K jurusan Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari mengidentifikasi perspektif teknologi pendidikan secara umum. Yang pertama yaitu mendeskripsikan TP dari konstruk teori bidang harapan dan profesi. Konstruk teori teknologi pendidikan yang pertama yaitu teori konstruktivisme. Dalam bentuk konstruktivisme, teknologi pendidikan dilihat sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang dipandu oleh siswa. Teknologi pendidikan digunakan untuk memungkinkan konstruksi pengetahuan oleh siswa, di mana mereka aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan konten dan lingkungan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori penerimaan teknologi. Teori ini menyoroti bagaimana individu menerima dan mengadopsi teknologi, termasuk teknologi pendidikan. Faktor-faktor seperti kegunaan dan kemudahan penggunaan dianggap penting dalam penerimaan teknologi oleh pengguna. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran kolaboratif. Dalam konteks kolaboratif, teknologi pendidikan digunakan untuk mendukung kolaboratif antara siswa, guru, dan bahkan antara institusi pendidikan. Platform online, forum diskusi, dan alat kolaborasi lainnya memfasilitasi kerjasama dalam pembelajaran. Bidang garap teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Ini adalah salah satu bidang utama di teknologi pendidikan yang menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini meliputi pengembangan aplikasi pembelajaran, platform e-learning, sistem manajemen pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu desain instruksional. Bidang ini berkaitan dengan cara merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dalam penggunaan prinsip-prinsip psikologi, pendidikan, dan teknologi. Desainer instruksional mengintegrasikan teknologi pendidikan ke dalam perencanaan kurikulum, materi ajar, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu analisis data pendidikan. Penggunaan teknologi untuk menganalisis data pembelajaran siswa. Ini mencakup analisis terhadap perilaku belajar, pola-pola keterlibatan siswa, dan hasil evaluasi untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Menekankan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum ini seringkali mencakup elemen-elemen seperti belajar berbasis proyek, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan teknologi. Yang selanjutnya yaitu profesi dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu instruktur e-learning. Mereka yang merancang dan mengajar kursus online menggunakan teknologi pendidikan. Mereka memastikan konten yang relevan, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu desainer instruksional. Proses ini melibatkan merancang dan mengembangkan materi pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi pendidikan. Mereka memperhatikan desain konten, interaktivitas, dan efektivitas instruksi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi pendidikan. Profesi ini fokus pada pengembangan aplikasi dan perangkat lunak edukasi untuk berbagai kebutuhan pembelajaran. Mereka menggunakan prinsip-prinsip desain dan pedagogi untuk menciptakan alat yang efektif. Selanjutnya yaitu ahli analisis data pendidikan, mengkaji data dan memberikan wawasan yang berguna kepada pendidik dan lembaga pendidikan. Mereka menggunakan teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data pembelajaran. Selanjutnya kita beralih pada materi mendeskripsikan pengembangan teori 13 perspektif historis 13 teknologi pendidikan. Perspektif historis 13 teknologi pendidikan adalah sebuah kerangka belajar yang menggambarkan evaluasi teknologi dalam konteks pendidikan. Teori ini mencakup 13 fase atau perspektif yang mencerminkan perkembangan teknologi pendidikan dari masa ke masa. Berikut ada deskripsi dari masing-masing perspektif tersebut. Yang pertama yaitu perspektif prasejarah sebelum 1900-an. Pada periode ini pendidikan didominasi oleh tradisi lisan dan pengajaran langsung antara guru dan muridnya. Buku-buku langkah dan alat tulis sederhana seperti papan tulis menjadi alat utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu perspektif prasejarah sebelum 1900-an. Pada periode ini pendidikan didominasi oleh tradisi lisan dan pengajaran langsung antara guru dan murid. Buku-buku langkah dan alat tulis sederhana seperti papan tulis menjadi alat utama dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu perspektif audiovisual pada tahun 1920 sampai 1940-an. Penggunaan teater, radio, dan film dalam pendidikan semakin luas. Materi-materi audiovisual digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat yaitu perspektif sistem instruksional.
1950-an. Pada masa ini pendapat sistematis dalam perancangan proses pembelajaran mulai muncul. Interaktif program dan teknologi lainnya digunakan untuk perancangan kurikulum yang lebih efektif. Yang kelima yaitu perspektif sistem manajemen pada tahun 1960-an. Teknologi komputer mulai digunakan dalam manajemen pendidikan. Sistem komputer digunakan untuk mengelola data siswa, jadwal pelajaran, dan administrasi sekolah lainnya. Yang keenam yaitu perspektif revolusi Nixon komputer pada tahun 1970 sampai 1980-an. Munculnya komputer pribadi membawa revolusi dalam teknologi pendidikan. Guru dan siswa mulai menggunakan komputer untuk aktivitas pembelajaran seperti kecantikan, penghitungan, dan presentasi. Yang ketujuh yaitu perspektif pengajaran dan pembelajaran pada tahun 1980 sampai 1990-an. Fokus pada penggunaan komputer sebagai alat untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran. Pengembangan perangkat lunak pendidikan dan interaktif mulai berkembang pesat. Yang kedelapan yaitu perspektif teknologi pendidikan multimedia pada tahun 1990 sampai 2000-an. Integrasi audio, video, grafik, dan teks dalam program komputer pendidikan semakin berkembang. Multimedia digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Yang kesembilan yaitu perspektif pengembangan internet pada tahun 2000 sampai 2010-an. Internet memainkan peran kunci dalam fase ini. Penggunaan web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, penelusuran informasi dan kolaboratif antara siswa dan guru semakin umum. Yang ke-10 yaitu perspektif penggunaan sosial media pada tahun 2010-an. Munculnya media sosial membawa dampak besar pada pendidikan. Penggunaannya dalam konteks pendidikan membuka peluang baru dan harus diskusi berbagai pengetahuan dan kolaborasi antar siswa. Yang ke-11 yaitu perspektif pembelajaran berbasis game pada tahun 2010-an. Penggunaan game dan simulasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Konsep pembelajaran berbasis game menjadi populer. Yang ke-12 yaitu perspektif pembelajaran berbasis mobile pada tahun 2010-an. Perkembangan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet membuka peluang baru dalam pendidikan. Aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dari perangkat mobile semakin banyak digunakan. Yang ke-13 yaitu perspektif pembelajaran berbasis data pada tahun 2010-an sampai sekarang. Penggunaan analisis data dalam kecerdasan buatan untuk personalitas pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dari hal tersebut yaitu setiap perspektif dalam teori ini merupakan perubahan pelajaran teknologi menunjukkan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dalam konteks pembelajaran. Jadi penggunaan sederhana seperti film dan radio juga untuk kreatif kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Evolusi ini menggambarkan upaya pendidikan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk dunia yang semakin digital. Sekian video pembelajaran tersebut, semoga bermanfaat. Terima kasih.